Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bedah buku kita kini sudah sampai pada yang terakhir. Insyaallah 2 bab sekaligus akan kita bedah hari ini, yaitu bab 8 membasuh luka orang tersayang dan bab 9 ada apa setelah ini. Bab 8 membasuh luka orang tersayang. Masih ingat Quran surat Al-Baqarah ayat 151 yang perjumpaan sebelumnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yatlu alaikum, bukan yatluna. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Coba bikin bagan masing-masing ya. Saya mau bikin, tapi coba bikin bagan dulu masing-masing. Al-Baqarah ayat 151 itu ada 3T. Berapa T? 3T. Bukan 3 triliun, 3T. T yang pertama tilawah, yatlu alaikum. T yang kedua tazkiyah, wa yuzakkikum. T yang ketiga ta'lim, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Bisa bikin bagannya? Ya, sudah mau syahid ini. Ada. T yang pertama apa? Tilawah. Artinya apa? Membaca. Apa beda tilawah? Susah. Ya Allah. Sini aja lah sambil duduk. Kelihatan. Ya benar sambil duduk. Al-Baqarah Wah, bagus nih. 51. Ting 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 ya. Bercahaya. Al-Baqarah 151 itu ada 3T di sana. T yang pertama tilawah. T yang kedua tazkiyah. Tadi tilawah artinya baca, tazkiyah mensucikan, membersihkan. T yang ketiga ta'lim. Mengajar, kita belajar ya. Belajar mengajar ilmu. Ini Al-Baqarah 151. Ini bisa kita gunakan pola ini 1, 2, 3 proses ini bisa kita gunakan untuk membasuh luka diri. Membasuh luka diri. Tulis di sana ya. Diri membasuh luka diri. Diri membasuh luka diri. Diri membasuh luka diri. Kita punya luka, kita ingin basuh luka,
kita ngerasa jiwa lemah, kita ingin kuatkan jiwa, gimana caranya? Ingat saja 3T. Ingat saja 3T. Tilawah, baca ayat-ayat Allah, dekat dengan Al-Quran. Tazkiyah, bersihkan yang harus dibersihkan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Ta'lim, senantiasa menambah ilmu, terutama ilmu-ilmu Quran. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Mengapa kita sulit menemukan hikmah atau makna dari kejadian yang kita anggap buruk atau berat? Karena kita belum serius di T yang ketiga atau ta'lim. Kita belum belajar. Biasanya seiring dengan belajar, seiring dengan kita paham, semakin paham, itu semakin kita dekat dengan pemaknaan-pemaknaan akan peristiwa yang buruk atau berat. Yang repot sudah mah setiap saat atau kita sering digempur oleh peristiwa-peristiwa yang berat, kitanya tidak mau belajar. Susah. Dapat sumber dari mana kita untuk bisa memaknai dengan baik, memaknai dengan positif kalau kitanya jarang belajar, tidak menuntut ilmu. Maka ilmu penting. Dan 3 proses ini sebenarnya ini adalah tugas Rasul ya. Kalau dalam ayat ini kan Al-Baqarah 151 kan, kama arsalna fikum rasulan minkum. Nah, Rasul itu kepada umatnya itu yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat. Wa yuzakkikum, Rasul itu kepada umatnya itu mensucikan. Wa yu'allimukumul kitaba wa hikmah, Rasul itu kepada umatnya itu mengajarkan kitab dan hikmah. Nah, oleh sebab itu kita kepada diri kita sendiri kita lakukan demikian. 3 proses itu kita tempuh. Baca, bersihkan, belajar. Bisa 3T, bisa 3B ya. Bahasa Indonesia kan baca, bersihkan, belajar. Tilawah, tazkiyah, ta'lim. Nah, bab yang sekarang, bab berapa? Bab 8. Itu inspirasinya diambil dari Al-Baqarah ayat 152. Ting 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 ting. Bunyinya apa Al-Baqarah 152? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ada 2. Fadhkuruni adzkurkum, zikir. Washkuruli wala takfurun, syukur. Al-Baqarah 152 itu isinya zikir, mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 ini kemudian akan coba kita pakai oleh buku ini untuk membasuh luka pasangan. Suami membasuh luka, bukan pasangan, anak. Bukan pasangan, tapi anak. Ayah atau ibu mau membasuh luka ke anaknya. Bagi yang sudah menjadi orang tua, mungkin ketika dari bab 1, bab 2 buku ini dibedah, itu yang terpanggil justru adalah bukan saya yang terluka. Ketika buku ini dibedah, yang terpanggil justru adalah bagaimana kalau saya sudah terlanjur memberikan luka kepada anak. Bagi calon orang tua yang lain, kita belajar dulu ya. Yang sudah menjadi orang tua itu sangat mungkin ketika membaca atau membedah buku ini, yang terpanggil bukan saya terluka, tapi saya sudah terlanjur memberi luka. Bisakah saya membasuh luka yang saya torehkan kepada anak? Bisa. Dari mana? Ini bahan bakarnya, bahan inspirasinya dari sini. Zikir dan syukur. Zikir artinya apa? Ingat kan ya? Ingat. Apa yang harus diingat oleh orang tua yang mau membasuh luka anaknya? Yang pertama, ingat-ingatlah bahwa anak adalah amanah. Anak adalah amanah.
Jadi kita diingatkan, hei orang tua, anak itu bukan milikmu. Anak itu adalah milik Allah. Allah menitipkan kepadamu. Maka jadilah orang tua yang amanah. Supaya ingat anak itu amanah, zikir. Ingat terus. Anak adalah amanah, anak adalah amanah. Yang kedua, singkat saja karena di sini hampir semuanya 95%-nya belum jadi orang tua ya. Yang kedua, bersyukur. Jadi orang tua yang mau membasuh luka anaknya harus menjadi ahli syukur. Mengapa demikian? Coba tes wawasan pengetahuan Quran. Siapa nama atau sosok dalam Al-Quran yang sering disebut sebagai sosok orang tua yang memberikan pengajaran, pendidikan kepada anaknya? Siapa? Luqmanul Hakim. Yang paling sering itu. Acara apapun birrul walidain pasti yang dikutip Luqmanul Hakim, surat Luqman. Nasihat atau ajaran-ajaran Luqmanul Hakim itu terekam dalam surat Luqman dari ayat 13 sampai ayat 19, satu halaman. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 ayat. Surat Luqman surat keberapa, Den? Surat ke-31. Mushaf buka sebelah kiri ya. Nasihat-nasihat Luqman ya. Dari ayat 13 sampai 19. Akan tetapi kalau dilihat nasihat-nasihat Luqmanul Hakim sebagai orang tua itu dimulai dari ayat 12. Ya, dimulai dari ayat 12. Jadi nasihat-nasihat Luqmanul Hakim itu kepada anaknya sebagai orang tua ini itu kan dari ayat 13 sampai ayat 19. Ini nasihat dimulai dari ayat 12. Apa ayat 12 bunyinya? Apa iya? Yang itu. Kalau walaqad ataina Luqmanal hikmata ayat berapa? 13. Ayat 13? Iya. Oh, berarti ini dari 14 atau saya salah. Nasihat Luqman dari ayat 14 sampai ayat 19. Berarti ada berapa ayat? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 ayat. 6 ayat nasihat Luqmanul Hakim itu dimulai dari ayat 13. Apa ayat 13-nya? Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Denny kayaknya yang salah nih. Itu 12, Den. Saya yang benar tadi. Ya, pemirsa, mana yang benar? Saya atau Denny? Jadi ulangi lagi ya. 7, saya ingat betul 7 ayat nasihat Luqmanul Hakim itu 13 sampai 19, 13, 14, 15, 16, 17, 7 ayat. Itu kalau dibedah bisa seharian 7 ayat nasihat Luqmanul Hakim. Bisa sebulan Ramadan bahkan. Sebulan Ramadan, bulan Luqmanul Hakim bisa. Setahun juga bisa. Ini dimulai dari ayat 12. Ayat 12 itu yang tadi, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sebelum Luqmanul Hakim mendidik anak-anaknya, itu beliau diberi oleh Allah apa? Kemampuan untuk bersyukur. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh kami telah berikan kepada Luqman untuk bersyukur kepada Allah. Jadi syarat orang tua yang mau membasuh luka kepada anaknya, dan semoga anak-anak kita terbasuh lukanya sehingga punya gambaran yang indah tentang kita orang tuanya ya. 2, syarat paling dasar adalah ingat anak ini amanah. Yang kedua, jadilah orang tua yang pandai bersyukur.
Yang belum nikah berarti ya dari sekarang. Syukur mah bukan hanya tugas orang tua, tugas semua orang wajib, patut untuk bersyukur. Coba yang udah jadi orang tua, saya kasih gambaran ya. Salah satu aja bersyukur. Biasanya kita nih yang disyukuri apa sih biasanya? Klasik. Apa yang disyukuri biasanya? Rezeki ya, karunia bukan? Biasanya kan gitu. Alhamdulillah dapat tambahan rezeki kan gitu kan biasanya. Ya sudah, kita lihat rezeki nih. Setiap orang punya kadar rezeki masing-masing, punya takarannya rezeki masing-masing. Denny segini takar rezekinya. Lalu ucluk Denny bertamu kepada sebuah rumah yang ternyata di sana nanti menjadi istrinya Denny. Ide istri Denny. Denny, ide istri Denny. Istri Denny punya takaran rezeki, jatah rezeki punya. Taruhlah ini jatah rezekinya misalkan 10 Denny ya. Istri Denny misalkan jatah rezekinya 15. Misal. Menikahlah D dan Ide. Ya, Denny dan istri Denny. Bagaimana sekarang takaran rezekinya? Kadar rezekinya bagaimana sih? Kalian jangan tertawa di belakangnya. Saya jadi ikut ketawa. Jatah rezekinya gimana? Nih, jatah rezekinya. Gimana ya saya gambarnya? Ada jatah rezeki Denny, ada jatah rezeki istri Denny, ada jatah rezeki Denny dan istri Denny. Ini kok jadi lebih sedikit? Bukan, ininya tetap ada. Lihat, ini tetap ada, lingkaran ini tetap ada. Sekarang tambah yang ini. Nambah kan? Nambah jatah rezeki, bersyukur nggak? Syukur dong, alhamdulillah. Denny dan istri Denny punya anak. Adid. Anak Denny dan istri Denny. Adid. Lahir. Semua yang lahir diciptakan oleh Allah mempunyai jatah atau kadar rezekinya masing-masing. Taruhlah misalnya 7. Ya. Sekarang bagaimana kadar rezeki dari 1, 2, 3 ini? Bagaimana kadar rezekinya? Ada Denny sendiri, ada istri Denny, Denny dan istri Denny, terus ada anak sendiri, terus Denny dan Adid, Denny dan anak Denny, ya, istri Denny dan anak istri Denny, yang berarti anak Denny juga, dan ada Denny dan istri Denny dan anak istri Denny. Gimana tuh gambarnya? Gini, ya, 1, 2, 3. Nah di sini, di sini. Gimana gambarnya? Gini. Dulu sebelum menikah 1, setelah punya anak, kadar rezekinya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak ya? Maka bersyukurlah orang tua. Jangan dikira setelah punya anak kemudian harta jadi banyak, rezeki jadi ngalir, lancar. Itu tuh semata-mata karena orang tuanya pintar, karena orang tuanya usaha. Enggak, bisa jadi itu adalah jatah rezekinya anak yang dititipkan kepada kita selaku orang tua.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nih ngegambar begini kebayang nggak? Kalau nggak kebayang lebih gampang lagi begini. Ayah, ibu, anak. Ayah, ibu, ayah, anak. Ibu, anak. Yang belum apa? Ayah, ibu, anak. Nah, itu dia. Jatah rezeki, jatah rezeki, jatah rezeki, jatah rezeki. Ini siapa? Ayah anak ini ya. Jatah rezeki, jatah rezeki, jatah rezeki. Nah, gitu. Banyak. Baru 1 anak. 2 anak gimana? Ada jatah rezeki kakak dan adik. Nanti. Ya. Jadi berapa tuh? Ada ayah saja, ibu saja, ayah kakak, ayah adik, ayah ibu, ibu kakak, ibu adik, kakak adik, ayah ibu kakak, ayah ibu adik, ayah ibu kakak adik. Wah, banyak. Makanya orang Jawa langsung menyimpulkan banyak anak banyak rezeki gitu. Mungkin dari sini dulu hitung-hitungan. Tapi kenapa banyak yang punya banyak anak tapi kok ada juga tuh kejadiannya yang ternyata sulit, jadi apa? Ya sulit dan lain-lain. Ya ini kan kadar. Namanya takaran, kadar itu ya kadar itu berarti semaksimal yang bisa didapat segini. Sementara yang kita terima tergantung dari ikhtiar. Dapat segini 7, tapi bagaimana kita mendapatnya tergantung ikhtiar kita, tergantung ilmu kita. Yang 1 anak 7 berarti kan tadi. Yang di sini juga sama, 1 anak 7 berarti kan, 7 kadar gitu. Tapi kok beda ya, yang ini kayak limpah ruah, yang ini kok kayak ini. Karena masing-masing mendekatinya atau ikhtiarnya berbeda. Disamakan juga ikhtiarnya, disamain, copy paste, sama persis semuanya diikutin semuanya. Tetap aja hasilnya beda juga. Kenapa? Karena pas ketika masing-masingnya nih beda kan? Pas masing-masingnya memang ada yang dari lahirnya cuma 3 gitu. Ini kerasa lah, kalau yang sudah jadi orang tua pasti akan terasa. Kadar rezeki itu kok jadi meluas ya. Padahal dulu sebelum menikah segini. Nah, kenapa diceritain begini? Untuk menjadi bahan syukur. Karena kita biasanya gampang bersyukur itu atas apa-apa yang Allah telah beri rezeki kepada kita. Ini masing-masing bawa rezeki, ya kan? Santri. Kumpul di sini. 40. 40. Nggak kebayang yang teteh misalkan kontor berapa teh? Berapa? Ada Satu pondok bisa 2.000. Sementara pondoknya berapa jumlah? 12 pondok. Berarti minimal 12.000. 24.000, 2.000 ya? 24.000 orang. Berarti ada 24.000 kadar rezeki. Itu kalau manusia satu untuk memberi makan 24.000 itu pusing nggak pusing? Ngasih makan aja dulu pasti pusing ya. Tapi karena yang memberi rezeki itu Allah gitu ya, jadi tidak perlu pusing. Tugas kita mah bersyukur saja, bersyukur. Nanti Allah yang mencukupkan kan gitu. Nah, menjadi repot kalau kita diamanahi, nah ini diamanahi anak atau diamanahi binaan gitu, tapi kita tidak bersyukur kepada Allah, malah kita kufur, justru jauh dari kebercukupan. Mengapa cukup? Cukup tidak aneh karena masing-masing membawa jatah rezekinya, kadar rezekinya masing-masing. Tugas kita adalah bersyukur.
syukur. Nah, 2. Yang ketiga, 153. Al-Baqarah ayat 153. Tempatnya sudah habis. 153. Ting 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 ting. Gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Nyambung sama yang tadi pagi ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bukan apa? Bukan orang sabar yang bersama Allah ya. Sambungan yang tadi pagi kan? Hidup nggak tadi pagi? Sadar kan? Ya, tidak kemana-mana pikirannya kan. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta bersama orang yang sabar. Ada 2 kunci di ayat 153 itu. Yang pertama iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman. Yang kedua, mintalah tolong. Ista'inu, minta tolong. Jadi kita minta tolong itu diperintahkan. Ini kalau ada yang nanya, kenapa sih Allah memberi saya peristiwa yang berat lagi, berat lagi, berat lagi? Simple, supaya kamu minta tolong ke Allah. Coba kalau hidup santai-santai aja. Nyambung lagi sama tadi pagi kan? Hidup nggak ada masalah, ya mati. Kenapa saya hidup banyak masalah? Supaya kita bisa mengamalkan ayat ini, 153 ini. Minta tolong ke Allah. Kalau kamu belum minta tolong di sholat tahajud, maka masalah itu kamu anggap masih sepele gitu ya, kata seseorang gitu. Kapan sih masalah itu berat? Oh, saat sudah benar-benar mau bangun tahajud, terus benar-benar mau minta tolongnya di sepertiga malam. Orang-orang tidur, saya bangun gitu. Terus minta tolong, oh berarti benar ini masalah gede nih. Berarti benar ini masalah gede. Kalau masih belum bangun, tengah malam, belum gelar sejadah, belum nangis, belum minta tolong, ini berarti dia masih belum ngerasa berat masalahnya. Dan ternyata minta tolong itu nikmat. Minta tolong itu nikmat. Dan ini diperintahkan. Sta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sabar, salat. 2 S. S. Sabar, salat. Sukma Sejati. SS itu yayasan SS. Nah ini ayat 153 ini kita pakai inspirasinya untuk membasuh luka pasangan. Kalau merasa jadi ibu masih terlalu jauh, ya udah jadi istri atau jadi suami. Ini akan sangat mungkin kita menikahi seseorang yang dia punya trauma, luka di masa lalunya. Ya, sangat mungkin suami nikah sama istri, istrinya ternyata punya trauma. Istri nikah, suaminya ternyata punya trauma yang terjadi di masa lalu. Saya mau ikut membasuh, gimana caranya? Yuk kita ambil dari sini. Energinya kita ambil dari ayat 153 surat Al-Baqarah. Iman dan minta tolong. Bedah yuk, apa maksudnya iman dan minta tolong? Iman, yang paling tahu apa maksud baik dari peristiwa buruk, peristiwa yang penuh dengan traumatis itu, yang paling tahu, paling benar-benar tahu siapa? Kita apa Allah? Allah. Berarti ilmu Allah meliputi peristiwa itu. Kita punya pengalaman buruk, punya pengalaman berat, ilmu Allah meliputi itu. Allah tahu apa yang terbaik, apa sisi baik dari peristiwa yang kita anggap buruk. Betul? Sepakat ya? Allah Maha tahu apa sisi baik dari peristiwa yang kita anggap buruk. Nah, berarti pertama, mengimanikah kita kepada
ilmu Allah yang menyingkap hal-hal itu. Ilmu Allah itu secara garis besar ada di Al-Hasyr yang akhir yang suka dibaca sama ada ini. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah, la ilaha illahu, tidak ada ilah selain Dia, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui ghaib dan nyata, ghaib dan syahadah. Ilmu Allah itu ada yang menyingkap yang ghaib, ada yang memang untuk yang nyata. Nah itu kemudian coba kita pelajari kan, coba kita ilmui gitu. Dan tidak akan mungkin kita bisa mempelajari semua ilmu Allah. Andaikan semua lautan dijadikan tinta, kemudian gimana? Di semua lautan dijadikan tinta. Pohon-pohon jadi pena. Kemudian diangkatlah pena itu. Tetap tidak akan bisa menuliskan semua ilmu Allah. Jadi yang paling tahu apa sisi baik dari peristiwa yang kita anggap buruk adalah Allah. Ilmu yang nampaknya syahadah tadi. Jadi ilmu itu ada ilmu ghaib, ada ilmu syahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang kita lihatnya yang syahadah, alam syahadah. Nyata. Kemudian dari yang nyata peristiwa itu kita anggap ini buruk. Kita anggap ini buruk. Kenapa buruk? Karena kerasa ke hatinya sesek, sedih, sakit. Tapi kan ilmu Allah juga adalah ghaib. Menyingkap dari yang nyata itu. Sesuatu yang kita anggap buruk, kita anggap sesek, ternyata memiliki sisi baik. Nah itu kuncinya adalah pada Allah yang mengetahui ghaib. Imankah kita dengan perkara ini? Nah itu dia. Ketika suami beristrikan perempuan yang punya luka, punya trauma, depresi, yang itu tidak terbayang oleh suami, kayak gimana sih depresi itu? Tidak akan pernah terbayang depresi bagi orang yang tidak pernah depresi. Tidak akan pernah terbayang bagaimana rasanya trauma bagi orang yang nggak pernah trauma. Suami nggak pernah trauma, tapi dia punya istri, istrinya pernah trauma, nggak kebayang. Bagi suami itu ghaib, bagi istri itu nyata. Kerasa banget ya, bagi istri itu nyata. Nah ini gimana supaya saya bisa tetap bantu? Nah, iman. Allah yang menguasai ilmu yang ghaib, dan Allah juga yang menguasai ilmu yang syahadah, yang nyata itu. Kunci-kuncinya ada pada Allah. Maka berimankah suami atau istri ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Kita mungkin tidak pernah berencana menikah dengan siapa. Walaupun kalau sudah khitbah kemudian muncul rencana gitu ya, nanti saya sama dia. Tapi jauh sebelum itu kan kita tidak pernah berencana. Teriska sama suaminya Mas Muin, sebelum ketemu sama Mas Muin, belum kenal Mas Muin kan tidak pernah berencana mau nikah sama Mas Muin. Kenal juga enggak, betul? Tidak. Mas Zulfi, Kang Zulfi sama Teh Najla kan sebelum bertemu di mana? Di India. Aca di India bukan ketemunya? Iya di India. Sebelum bertemu di India kan tidak pernah berencana akan menikah kan? Tapi pengetahuan Allah mengetahui nggak bahwa nanti Najla akan menikah dengan Kang Zulfi? Allah tahu nggak? Tahu. Allah tahu nggak nanti Teh Rizky akan menikah dengan Mas Muin? Tahu. Jadi kita mungkin tidak pernah berencana akan menikah dengan siapa, tapi Allah selalu punya rencana kepada siapa kita masing-masing akan dipasangkan. Allah selalu punya rencana. Kata Mbah Maimun, ana urid. Coba ulangi. Ana urid wa anta turid
Wallahu yaf'alu ma yurid. Ana urid. Saya punya keinginan, wa anta turid, dan kamu juga punya keinginan. Wallahu yaf'alu ma yurid. Tapi yang akan mewujud nyata, yang akan bekerja, ya, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya mau menikah dengan Mas Maun misalnya. Mas Maun juga mau menikah sama Teh Rizka gitu. Ternyata kehendak Allah bukan sama Mas Maun, tapi sama Mas Muin. Beda sedikit ya. Beda sedikit. Yang kejadian yang mana? Kehendak Allah. Karena ilmu Allah meliputi segalanya, baik yang gaib ataupun yang syahadah, yang nyata. Iman, kemudian yang kedua, ini pasti ada maksud Allah. Oleh karena Allah yang punya rencana, pasti ada maksud Allah, gitu maksud saya. Karena kita nggak punya rencana, Allah yang punya rencana, Allah yang menakdirkan untuk kemudian sah ijab qabul terjadi, pasti ada maksud baik Allah. Akhirnya timbulnya apa? Husnudzon. Timbulnya sangka baik kepada Allah. Jadi jangan begini ya. Kenapa ya Allah aku dipasangkan dengan dia, orang yang punya masa lalu yang buruk? Jangan begitu. Justru berpikirnya, aku sudah dipasangkan dengan dia, pasti hanya aku yang paling tepat menurut Allah untuk menjadi pasangannya. Gitu. Kalau sampai perempuan lain yang jadi istrinya, pasti nggak akan kuat. Gitu, Kang. Kalau sampai laki-laki lain yang jadi suaminya, pasti nggak akan kuat. Gitu, Kang. Allah sudah menakdirkan saya, berarti saya yang paling kuat, saya yang paling tepat. Saya yang paling tepat untuk menjadi pasangannya. Jadi timbulnya optimis kan? Seberat apapun masa lalumu, aku yang paling tepat dipilih oleh Allah untuk menjadi pasanganmu. Tenang saja. Wah, kan gitu. Jangan khawatir, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, bukan kita bersama Allah. Ngulang lagi yang tadi subuh. Itu enaknya ngaji. Sambung-sambung, nyambung. Kenapa Denny yang di sini? Kenapa bukan Dono yang di sini? Kenapa Denny yang di sini? Di sini berat sekali masa lalunya Denny ini untuk di sini, kan gitu. Kata yang di sini kan kata Allah sudah memilih di sini terjadi. Sudah terjadi belum Denny di sini? Sudah, maka Allah menilai, mengukur, menakar di sinilah yang paling tepat untuk membersamai Denny. Ya sudah. Jalan saja berarti. Apakah semua yang mendaftar ngaji rasa hadir jadi ke sini? Tidak. Banyak yang mendaftar tidak jadi, tapi jadi. Ada yang jadi ternyata ke sini kan gitu. Lalu mendengar cerita dari masing-masingnya. Ada yang ditampak, ada yang goibnya, ada yang syahadahnya gitu ya. Ada yang ditampakkannya, ada yang masih belum ditampakkannya. Jangan terlalu risau, tidak perlu risau. Allah sudah menakar. Yang tidak datang ke sini berarti kata Allah mungkin ya belum waktunya atau belum masanya. Atau takarannya, kadar di sini belum sampai untuk menjangkau orang tersebut, sehingga orang tersebut belum hadir di sini. Biasa aja, tenang saja. Ya, itu dari pasangan. Kemudian, imankah kita dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk? Khairihi wa syarrihi minallah. Baik, buruk itu dari Allah. Penting ini. Penting. Kadang kita pakai logika manusia ya. Pakai logika manusia itu begini. Itu Allah ngasih peristiwa buruk itu. Logika manusia, kenapa gitu? Kenapa nggak baik aja? Kita lupa sama ayat ini.
Allah ngasih peristiwa yang kita anggap buruk, kita anggap berat itu supaya kita dapat nikmatnya minta tolong. Coba kalau hidup santai-santai aja, datar-datar aja, gimana kita bisa merasakan nikmatnya minta tolong kalau ya Allah tolong? Tidak ada rasanya kan? Karena hidupnya biasa-biasa aja. Maka Allah susun peristiwanya, kejadiannya, menitnya, detiknya, si orang ini dihadirkan ke kita begini, kemudian jebret, berat di sini, ke sini hati berat. Karena ada perasaan berat itulah kemudian kita jadi meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa yang sangat nikmat sekali. Kang waktu di India pernah merasa capek? Pernah ya, pernah ngerasa butuh bantuan? Enggak pernah? Ya bantuan apa dulu? Bantuan KBRI misalnya. Ya pernah ya, bantuan KBRI, bantuan sesama mahasiswa Indonesia. Semakin besar semakin besar persoalannya kan, keinginan untuk minta tolong juga semakin besar kan? Keinginan untuk ditolong, tolong. Dan ketika pertolongan itu datang gimana? Nikmat kan ya. Jadi satu peristiwa berat, dua kenikmatan. Sekali lagi, satu peristiwa berat, dua kenikmatan. Yang berat, yang bikin sesak satu, tapi kenikmatannya dua. Satu, nikmat saat minta tolong. Kenapa nikmat minta tolong? Karena berat. Dari berat itu akhirnya kita nikmat minta tolong. Yang kedua, nikmat ketika datang pertolongan Allah. Dua. Makanya alam nasroh. Dua. Gimana? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kemudahan itu bukan setelah kesulitan, tapi bersama. Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama. Bukan setelah. Ya, Indri, halo. Jadi kemudahan itu di mana? Bersama. Ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan. Kunci dari pasangan yang membasuh luka suami atau istrinya, kuncinya adalah jadilah contoh. Jadilah apa? Contoh. Kunci ini kan begini. Kalau ternyata suami atau istri pernah punya pengalaman diberi kata-kata yang buruk, dikata-katai buruk, hei kamu buruk gitu ya, dikata-katai buruk, hei kamu buruk gitu. Itu kan luka tuh kan, dikata-katai buruk tuh begitu kan, hei kamu buruk, dikata-katai buruk. Nah, pasangan yang mau membasuh luka pasangannya, jadilah contoh bagaimana memberikan kata-kata yang tidak buruk, alias memberi kata-kata baik. Gimana caranya ngasih kata-kata baik? Hei baik gitu. Hei baik. Kan selama ini waktu kecil dibilang buruk, hei buruk gitu. Terus ngebasuhnya gimana? Ya jadilah contoh sebaliknya, hei baik. Hei anak baik, hei istri baik, hei suami baik gitu. Bagi orang-orang yang tidak pernah mendapatkan sapaan gitu, begitu disapa itu seneng banget itu. Hei temanku yang baik, hei istriku yang baik, suamiku yang baik. Bagi kita mungkin sederhana karena kita tidak pernah punya luka. Bagi orang yang pernah punya luka, dapat sapaan begitu mahal, nyes rasanya. Ada yang manggil aku baik, padahal selama ini orang-orang manggil aku nggak baik. Hei kakak yang baik, hei adik yang baik. Ada banyak ribuan kosakata. Buka kamus, berapa kata tuh kamus itu? Ratusan ribu kan? Dari sekian banyak kata itu,
bisa lah kita ambil kata-kata yang baik saja gitu. Kenapa dari sekian ratus ribu kata kita pilihnya kata-kata yang buruk, yang kotor, yang bisa membuat orang lain sedih? Indri, indah dari apa? Indri apa panjangnya? Hah? Indriatiningsih. Indriatiningsih. Indah dari ati. Waduh. Ningsih. Artinya apa, Indri? Belas asih. Indriatiningsih. Banyak kata-kata baik, maka pilihlah kata-kata baik. Nah, pasangan yang punya luka, yang punya trauma, itu kesulitan mengakses kata-kata baik. Karena selama ini dapat pengalaman diberi kata-kata buruk. Hei kamu buruk gitu. Sering. Kemarin FOE dengan FOR lebih kuat mana? E atau R lebih kuat mana? Ke kita lebih kuat mana? E ya. Experience, pengalaman itu lebih kuat daripada referensi. Walaupun seharusnya yang menyetir, yang membimbing pengalaman itu adalah referensi seharusnya, sehingga kita bergerak karena ilmu, beramal setelah punya ilmu qabla amal, ilmu sebelum amal. Tapi rata-rata yang paling mempengaruhi adalah pengalaman. Apa yang kita alami, apa yang kita amalkan, itu mempengaruhi. Nah, kita tahu harus bicara baik, tapi selama ini dapat bicaranya yang nggak baik, akhirnya lebih berpengaruh yang mana? Yaitu pengalaman. Sehingga sebagai pasangan kita berikan pengalaman-pengalaman kata-kata yang baik. Wahai santri-santri yang baik. Ke temennya tuh gitu, yang temen di bawah kan, ranjang bawah, ranjang atas. Hai temanku di atas yang baik gitu. Coba. Ih geli. Awalnya aja geli mah, lama-lama mah hilang itu syaraf gelinya. Karena baru pertama kan dikelikitik juga geli, udah lama-lama mah udah nggak geli lagi. Nanti lama-lama udah biasa aja. Hei temanku yang baik, buang angin jangan di atas dong. Aku kan kalau mau buang angin nggak bisa ke atas, kata yang di bawahnya. Kamu mah enak dari bawah ke atas. Wahai temanku yang baik di bawah, bersabarlah. Aku sudah buangnya ke atas, tapi dia ternyata turun ke bawah. Kan jadi woles gitu, kita tuh jadi woles, nggak jadi serius, nggak serius jadinya kan. Maksudnya serius tuh apa-apa, serius dikit-dikit perang dunia, dikit-dikit perang dunia, perang kamar berarti ya, kalau ini mah kan kamar, dikit-dikit perang kamar, dikit-dikit perang. Sekarang perang yang keberapa? Perang kamar ke-1, ke-2. Sekarang perang dingin katanya gitu, diem aja semuanya dingin. Oh lagi perang dingin. Di kamar lagi perang dingin. Itu jarang menggunakan kata-kata baik. Gunakanlah kata-kata baik meskipun sedang perang dingin. Sok, bisa nggak? Assalamualaikum. Wah, diem aja. Pada diem semuanya kan? Ya ahli kubur. Wahai ahli kubur. Diem semua. Saya masuk kamar kepada diem. Ya sudah. Wahai ahli kubur, assalamualaikum. Padahal dia tuh lagi didiemin, dia tuh gitu. Satu, dapat kata-kata buruk. Hei kamu buruk. Yang kedua, sedari kecil pasangan kita mungkin dapat bentakan-bentakan.
dibentak, nada tinggi terus. Panggil siapa ya? Orang kalau dekat, manggil dekat, nadanya pelan apa kencang? Dekat, pelan, Den, sini. Pelan aja. Kalau dekat kan gitu. Kalau jauh gimana di ujung jalan Garuda 14? Aul kan gitu, karena jauh kan. Aul ketinggalan gitu kan, karena jauh. Kalau dekat kan aul ketinggalan kan gitu, dekat. Ini ada dekat terus teriak Den, malah dekat Den. Kenapa dekat pakai teriak? Kenapa coba? Hah? Budak bukan. Bukan, karena lagi jauh jiwanya, hatinya lagi jauh saya sama Denny, sehingga padahal Denny dekat pun saya panggilnya kenceng, Den, karena saya lagi jauh sama Denny. Kata Denny teh pelan aja tuh, kan dekat. Ya jarak badan kita dekat, hati kita jauh. Hati kita jauh, sehingga pakai teriakan. Nah, hati jauh itu maksudnya apa? Yaitu lagi marah. Marah itu bikin hati berjauhan, lagi emosi, lagi sebel, lagi guntreng, lagi bertengkar. Meskipun sekamar, atas bawah jauh, tidur tuh, padahal dekat di atas. Nggak tidur. Padahal dekat cuma di atas, kan tidur dong, kan bisa gitu kan ya, dekat. Tapi kenapa yang dekat itu pakai teriakan? Karena lagi jauh, apanya? Hatinya lagi jauh, jiwanya lagi jauh. Nah, mungkin kita akan menikah dengan seseorang yang waktu kecilnya sering jauh jiwanya, ya dari orang tuanya, dari pamannya, dari keluarga terdekatnya sering jauh hatinya, sehingga akhirnya dibentak-bentak terus. Itu karena lagi jauh. Bentak-bentak itu karena lagi jauh. Dai deket mah tuh ya. Kalau deket, orang tua sama anak deket, nggak perlu bicara, ngerti. Saking deketnya anak sama orang tua, nggak perlu bicara, ngerti, faham. Cuman ngelirik doang, ngerti. Sama ustadz, santri, sama ngelirik doang. Oh, mic, oh kabel, oh kotor, nggak harus bicara, saking udah deketnya. Nah kalau nggak ngerti siapa yang jauh nih? Santri jauh sebenarnya. Kalau nggak ngerti juga siapa yang jauh nih? Saya nggak ngerti juga gitu. Kalau melewat ngelihat ke itu apa? Cuci tangan, ember cuci tangan, tepuk-tepuk, nggak bilang apa, tepuk-tepuk aja, tepuk-tepuk aja. Yang ngerti adalah yang deket hatinya. Oh maksudnya itu sudah mau habis, diisi lagi. Cuman tepuk-tepuk aja. Kalau nggak ngerti, hoi isi, jauh banget berarti itu. Diisi. Itu berarti jauh. Mending nggak ngerti. Siapa yang jauh berarti? Santrinya menjauhkan hatinya dari gurunya. Makanya dipanggil. Nah itu akhirnya gimana untuk membasuhnya? Berarti gunakan nada yang tenang, yang rendah ya. Sapa dengan lembut. Sudah mah kata-kata baik, intonasinya tidak membentak, pelan. Duhai suamiku kan gitu. Duhai istriku. Nabi memanggil Siti Aisyah apa? Istrinya? Umairah. Artinya wahai yang pipinya kemerah-merahan. Asik gak dipanggil gitu? Asik. Wahai yang pipinya kehitam-hitaman. Maksudnya gimana? Kalau hitam itu tanda cantik ya gak apa-apa. Kata istrinya,
Astagfirullahaladzim. Enggak, kalau lagi santai ya, itu panggilan begitu biasa aja. Wahai suamiku yang giginya kehitaman. Gitu kan. Tapi kalau dibawakannya enak, ini kita lagi ngomongin intonasi. Kalau dibawainnya enak penerimaannya. Wahai suamiku yang bau badan. Kalau dibawainnya enak kok. Beda kalau walaupun kalimatnya bagus, kalau teriak nggak enak juga. Suami tampan sini, nggak enak juga. Suami ganteng sini kau, nggak enak juga ya. Walaupun kalimatnya bagus ya. Cantik sini, panggil dari tadi nggak datang. Repot juga. Tapi kalau intonasi enak tuh enak, rasanya enak kata dia. Yang ketiga, ekspresi. Ini kan ayat yang pernah pertemuan berapa tuh? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Qawlan karima udah? Wala tanharhuma udah? Lalu sekarang uffin, ekspresi. Mungkin kita akan menikah dengan seseorang yang dari kecil dapat ekspresinya buruk lagi. Plototin. Keseruannya begitu, gitu kan, dari kecilnya begitu. Nah setelah menikah kita gimana kalau mau membasuh dia? Berikanlah ekspresi yang baik, jangan cemberut, jangan, kasih yang manis, ekspresi yang baik, senyum. Jangan begini juga ya, senyum tapi begini, terima kasih ya. Makasih ya. Segini doang ya. Senyum yang baik itu ke atas dadanya. Enak. Nah. Makasih ya udah bikin aku teh kurang manis. Makasih kurang manis. Ekspresi itu yang pas, harus pas. Tapi suami istri boleh berbicara yang dalam lingkup suami istri ya, itu boleh berbicara yang rofath. Rofath itu apa? Rofath, kotor tapi sebenarnya mesra gitu. Boleh. Itu cuma suami istri lah yang paham. Nah itu tergantung intonasi dan ekspresi. Kata-kata yang kotor tapi sebetulnya itu apa? Saling menggoda. Nah itu dia, saling menggoda antara suami dan istri. Tergantung ekspresi dan intonasi. Salah aja, udah berabe. Apa maksud kamu? Hah? Kamu nggak terima aku bawa badan? Aku begini bawa badan karena tuh kerja buat kamu. Wish. Aku banting tulang keringetan begini karena aku tuh sayang sama kamu. Oh. Terus kamu menghina bawa badan aku. Wih. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Yang belum ngalamin ketawa. Yang udah ngalamin kan cengengesan. Pedih. Kamu tuh nggak tahu aku tuh begini tuh karena tuh I love you sama kamu. I love you sama kamu. I love itu kan aku cinta kamu sama kamu. Gimana ini bahasa ini? Kamu nggak tahu aku capek-capek begini tuh karena aku tuh I love you sama kamu. Jadi ekspresi, intonasi, perhatikan. Jadilah pasangan yang bisa merasa, bukan merasa bisa. Sing iso rumongso, ojo rumongso iso. Itu sukma sejati. Saya memang nggak ngerti, nggak paham gimana depresi itu, gimana terluka itu, gimana sih punya pengalaman buruk itu nggak kebayang. Tapi saya bisa merasa. Saya bisa merasa.
kasih yang sebaliknya. Wah, selesai bahas suami. Senang banget ya bahas suami istri. Ya, menikah itu bulan madu, penuh dengan manis, kira-kira 3 minggu. Bulan madu 3 minggu. Selanjutnya bulan bawang yang mengiris-iris. Awal nikah bergenggaman tangan, dosa-dosa berguguran, begitu. Setelah masuk bulan bawang bergenggaman, tapi penuh dengan keprihatinan. Prihatin gimana ini? Gimana? Tapi siapa yang melewati itu, maka itulah keberkahan. Sakinah. Sakinah itu setelah guncangan. Keberkahan itu ada dalam peristiwa yang mudah dan ada dalam peristiwa yang susah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka, keberkahan Allah untukmu atas peristiwa-peristiwa yang mudah. Laka. Peristiwa-peristiwa yang mudah, yang penuh dengan kesukaan, kecintaan, kebahagiaan. Wa barakallahu alaika, dan keberkahan Allah atas peristiwa yang berat yang penuh dengan keguncangan. Alaika, ala. Dua-duanya juga turun keberkahan. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Barakallahu laka, domirnya kepada laki-laki apa kepada perempuan? Kepada siapa? Laka, laki apa perempuan? Laki-laki. Yang didoain untuk mendapatkan keberkahan atas peristiwa yang mudah adalah laki-laki. Wa baraka alaika, yang didoakan mendapatkan keberkahan atas peristiwa yang berat adalah laki-laki. Wa jama'a bainakuma fi khair, yang didoakan untuk bersatu dalam kebaikan adalah dua-duanya, bainakuma. Jadi yang siap untuk melewati peristiwa ringan dan berat laki-laki. Perempuan hanya mau dikumpulkan dalam kondisi yang baik-baik saja. Wa jama'a bainakuma fi khair, perempuan hanya siap untuk diajak baik-baik saja, walaupun kalimat bilang siap berjuang, siap berat, siap. Tapi sebenarnya dalam hatinya maunya enak saja. Yang enak, yang nikmat saja sebenarnya. Itulah perempuan. Yang sejati-jatinya siap untuk melewati peristiwa berat adalah laki-laki, karena dia adalah pemimpin. Wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga disatukan dalam kebaikan. Baik itu buruk, baik itu berat ataupun ringan, semoga baik, gitu maksudnya. Selesai bab 8. Sebelum lanjut ke bab 9, ada pertanyaan? Apa? Hubungannya dengan yang apa? Dengan yang bahasan yang tadi. Gitu. Yang mana? Hubungannya dengan bahasan yang tadi yang tentang bagaimana cara mengasuh, membasuh luka juga. Sebenarnya saya juga punya pengalaman sih, boleh kan? Kata-kata dan lain sebagainya. Tapi nanti pertanyaan ya. Tadi pertanyaan singkatnya tuh ya ada dua sih sebenarnya. Pertama, bagaimana sih cara menembus dosa masa lalu, dan juga cara membersihkan dosa masa lalu kepada kedua orang tua saya, karena pada kedua orang tua. Karena dulunya ada dua kejadian. Pertama, orang tua saya mengajak saya ketika saya tuh dulu tuh penyakit epilepsi yang sudah disebutkan beberapa saat lalu, beberapa bulan lalu. Dulu tuh mau belum dibawa ke rumah sakit atau ke dokter, tapi malah dibawa ke orang pintar gitu. Nah, menebus dosa. Yang dosanya siapa? Awalnya saya juga nggak tahu dosa mendatangi orang pintar, tapi ketika tahu hukum maksud hukum syirik, jadi saya tuh nyadar gimana saya udah termasuk syirik, tapi saya tuh ibadah, tapi kalau saya ibadah tuh hati tuh kayak kurang connect gitu, hati tuh kayak kurang connect, jadi kurang khusyuk juga, seakan-akan ibadah tuh cuma hanya itu doang sih, istilahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja. Oke. Pertanyaannya,
Berarti Denny berkesimpulan ketidaktenangan Denny hari ini karena dulu pernah dibawa oleh orang tua ke orang pintar. Ya kan? Denny menghubungkan peristiwa hari ini dengan peristiwa masa lalu. Ini harus pelan-pelan. Denny merasa saat ini tidak khusyuk ibadah karena peristiwa masa lalu orang tua pernah membawa Denny. Betul? Pertanyaan Ulum, tahu dari mana bahwa nggak khusyuk itu karena orang tua ngebawa ke sana? Buktikan. Bisa membuktikan tidak? Tidak bisa membuktikan kan? Tidak bisa khusyuk hari ini. Orang tua bawa Denny masa lalu. Jauh. Bisakah Denny sekarang khusyuk? Pernah khusyuk nggak? Pernah khusyuk nggak? Ibadah. Pernah. Pernah kan? Berarti karena Denny hari ini pernah khusyuk, justru itu membatalkan pendapat Denny bahwa hari ini Denny tidak bisa khusyuk karena dulu orang tua. Batal pendapat Denny. Aku hari ini nggak bisa khusyuk karena dulu orang tua membawa saya ke orang pintar. Batal. Kenapa? Karena Denny pernah khusyuk. Ya kan? Betul. Jadi karena Denny pernah khusyuk di bawah orang tua, pisah, beda. Beda. Dua hal yang berbeda. Itulah kita di bab 9 bedakan antara korban dan mental korban. Mohon maaf Den, terus menghubungkan ke peristiwa masa lalu itu mental korban. Yang bukan mental korban, oke, dulu pernah saya dibawa tapi hari ini saya bisa khusyuk ibadah. Itu bukan mental korban, itu mental pejuang. Kita sendiri yang harus memutus, bukan Ulum. Denny sendiri yang harus memutus itu. Memutus itu. Memutus rantai itu. Aku begini karena dulu orang tuaku begitu. Putus itu. Harus diputus sama kita. Gimana caranya? Di antaranya adalah apakah Denny memahami isi kepala orang tua seutuhnya? Atau ada sisi-sisi di dalam isi kepala orang tua yang tidak Denny pahami? Ada toh yang nggak Denny pahami. Denny bisa paham orang tua seutuhnya nggak? Enggak kan? Iya. Sehingga karena Denny nggak paham seutuhnya orang tua, ketika orang tua mengambil keputusan untuk membawa Denny kemana, ya, itu adalah versi terbaik yang bisa difikirkan oleh orang tua Denny pada masa itu. Itu adalah keputusan terbaik yang bisa difikirkan oleh orang tua Denny pada masa itu. Berpikirlah sebaliknya. Berpikir sebaliknya. Kalau orang tua nggak ngebawa Denny kemana-kemana, artinya orang tua nggak peduli dengan kesehatan Denny. Dibiarin aja Denny sakit epilepsi, nggak akan dibawa tuh diantar kemana-mana, bener nggak? Tapi orang tua pengen Denny sehat. Ya, akhirnya Denny dibawa ke dokter, nggak sembuh, dibawa ke tabib, dibawa ke dukun, dibawa ke orang pintar. Supaya apa? Denny sehat. Maka Denny jangan lihat dibawa kemananya, Denny lihat orang tua pengen Denny sehat. Orang tua pengen Denny sehat. Jangan lihat diantar kemananya, itu mah jalan, cara, metode. Kalau metode itu yang terbaik yang bisa dipikirkan saat itu, ya itu. Makanya jangan lihat itu. Denny pengen cepet nyampe ke Bandung, cuman ada beca. Lama tuh naik beca ke Bandung mah, travel cepet betul. Tapi yang saat itu ada cuman beca. Jangan lihat becanya, lihat keinginannya, pengen sampai ke Bandung. Mulia kan? Mulia nggak orang tua pengen Denny sehat? Mulia banget Den. Nggak yang biarin weh epilepsi. Nggak gitu kan? Ntar juga mati kan, nggak gitu. Orang tua gotong-gotong Denny, kebayang nggak? Lagi nggak sadar digotong Denny, mungkin sama ayah, mungkin sama ibu. Tolong anak saya ini, tolong.
dokter nggak ada, bayar dulu, nggak punya uang, cuman orang pintar yang mau nerima, nggak apa-apa, nggak bayar juga, asal anak kamu mau saya sembur, kan gitu. Ya wis, nggak apa-apa. Ya, semakin terus Denny melihat cara, semakin Denny nggak bisa lepas dari rantai itu. Lihat niatnya orang tua, pengen Denny sembuh. Buktinya mana? Pengen Denny sembuh, dibawa Denny kemana-mana, termasuk ke orang pintar, orang bodoh, paranormal, abnormal, dibawa Denny ke sana. Kalau dulu ada abnormal kan dibawa ke sana ya. Mungkin lapar anak saya gitu, abnormal kan warung kan, makan gitu. Canda. Tuh Den. Agama juga kan ada yang usul kan, ada yang pokok kan. Yang pokok jangan digantikan, jangan berubah-ubah yang pokok. Allah Rabb, Muhammad Rasul, Ka'bah kiblat, pedoman Quran, usul nggak bisa dirubah-ubah. Tapi cara banyak, silahkan kita di cara itu. Ada yang lewat madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali kan gitu. Itu kan cara. Kalau cara cuma dua Den, tepat, lebih tepat, cuma dua. Kalau cara, asal usulnya benar. Kalau di cara tuh nggak ada yang tidak tepat. Di mazhab itu cuma tepat, lebih tepat. Asal usulnya sama, di pokoknya sama. Jadi pada saat itu bisa jadi itu tepat kalau darurat Den. Makan bangkai aja boleh kalau darurat. Berarti nganter Denny ke orang pintar bisa jadi itu tepat pada saat itu. Tapi mungkin tidak lebih tepat. Tidak lebih tepat, tapi bisa jadi tepat pada saat itu. Karena jalan itu kalau usulnya sama, akidahnya sama, sama-sama nyembah Allah, sama-sama Rasulnya Nabi Muhammad, sama-sama pedomannya Quran, sama-sama kiblatnya ke Ka'bah, maka urusan jalan, cara, metode itu cuma ada dua, tepat atau lebih tepat. Saat itu mungkin tidak lebih tepat orang tua, tapi saat itu yakin itu udah yang tepat bagi dia. Bisakah Denny melihat itu? Bahwa itu adalah tepat pada saat itu. Bisa putus langsung dari beban masa lalu. Saya siap ibadah khusyuk, tidak lagi terbawa-bawa oleh pengalaman di masa lalu. Jadi kita nggak nyalahin orang tua. Gara-gara orang tua dulu syirik sih, jauh Dan. Jauh, terlalu jauh. Gara-gara dulu orang tua syirik saya jadi begini. Jauh sekali itu. Jauh sekali. Setelah putus, baru berikutnya Denny bisa menjadi inspirasi lah bahasanya terhadap orang tua. Kalau sakit itu gimana sih ikhtiarnya? Itu putus dulu ininya. Jadi semangatnya ke orang tua itu bukan menyalah-nyalahkan. Bukan menyalah-nyalahkan. Tapi bukti bahwa orang tua sudah membesarkan saya dengan baik, sehingga saya menjadi anak yang baik. Buktinya Denny sekarang ada di sini. Berarti orang tua sudah berhasil membuat Denny sekarang ada di sini dengan caranya yang waktu itu. Orang tua Denny sudah berhasil. Bisa jadi ada sahamnya orang pintar itu jadi Denny di sini. Bisa jadi kan, nggak tahu kan? Tidak ada yang tahu. Maka putus, ya, putus. Ulum nggak bisa mutus, Denny yang bisa memutus. Nah, itu teh bab 9. Ya. Mental korban. Mungkin kita dulu korban, tapi kita bukan mental korban. Nggak apa-apa ya, cukup ya. Ada lagi? Sama ini, bagaimana sih cara menghilangkan emosi dalam jiwa maupun dalam pikiran tuh? Dulu tuh pernah, mohon maaf ya, pernah kecanduan film porno juga waktu awal-awal SD itu, ketika awal-awal penyakit juga. Tapi ketika saya tuh hendak tidur, ke bawah tuh dalam mimpi itu kadang-kadang apa yang Denny lakukan untuk menebas itu? Sudah melakukan apa? Untuk pergi apa?
sudah berapa cara sih udah. Ya apa aja. Bisa Allah ngasih ternyata pernah dilakuin. Ya paling sih apa ya? Udah pakai dengan cara wirid, kemudian wirid, baca Quran dan lain sebagainya. Namun itu tuh sedikit hilang, sedikit sudah menghilang, sedikit malah nempel lagi gitu sebenarnya. Jadi susah buat hilangnya gitu, kadang hilang, kadang nempel, kadang hilang, kadang nempel. Gimana ngilanginnya? Gimana? Jadi ada candunya gitu, ada candu terus. Bisa dihilangin. Nggak bisa dihilangin. Nggak bisa dihilangin. Kalau masih ingat. Kalau masih ingat ya. Kecuali lupa. Yang bisa dilakukan adalah mengubah makna dari ingatan itu. Mengubah makna dari ingatan itu. Yang bisa dilakukan. Jadi gimana ya menteorikannya? Mengubah makna. Sulit dan tapi bukan mustahil. Gimana ya? Denny harus pandai melihat pintu-pintunya. Pintu-pintunya. Jadi apa sih yang membuat saya akhirnya mengingat ini? Tutup pintu itu. Misalkan kalau lagi sendirian, cepet banget ingetnya. Berarti Denny jangan sendirian. Ya, jangan sendirian. Kalau lagi gelap, Denny ingat, berarti Denny jangan digelap. Terang. Kalau lagi apa gitu, pokoknya Allah nggak tahu. Itu pintu-pintunya apa yang membuat Denny akhirnya mengingat itu kembali. Karena di sini kan ibaratnya ada kamar ingatan ya. Masing-masing kamar ingatan ada pintu-pintunya tuh. Ada pintu-pintunya itu adalah yang kalau kita ini jadi ya, ingat itu. Nah, pintunya jangan dibuka. Kitanya jangan ke situ. Beradalah di kondisi yang tidak membuat kita ingat ke sana gitu. Paling itu yang bisa dijawab. Yang bisa tahu apa yang membuat saya ingat itu lagi ya dia ini sendiri. Kalau beramai-ramai dengan orang lain membuat Denny tidak masuk ke pintu ingatan itu, ya beramai-ramailah. Gitu. Kalau dengan ngobrol membuat Denny nggak masuk ke pintu itu, ya ngobrol lah gitu. Daripada diem, ngelamun, terus akhirnya jadi ingat ke sana, ya jangan ngelamun. Karena ngelamun itu jadi pintu untuk masuk ke sana. Itu dia jawaban yang bisa diberikan. Ya. Kalau ngelamun jadi ingat ke sana, ya jangan ngelamun berarti. Apa pintunya untuk bisa masuk ke sana itu? Gitu. Dan ini ada hubungannya sama bab ini nggak? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Dah ya. Terakhir singkat, apa indikatornya kalau kita sudah berhasil membasuh luka pengasuhan? Apa indikatornya? Indikatornya adalah kita tidak menjadi lupa. Kita tetap masih ingat, tapi yang berubah adalah rasanya. Yang berubah adalah rasanya. Jadi peristiwanya tetap kita ingat, tapi rasanya sudah berubah. Dulu kita menyesali peristiwa itu, dulu kita merutuki, tahu merutuki? Gara-gara ini. Itu tidak kita lupakan peristiwanya, tapi justru kita berubah saat sudah terbasuh menjadi apa? Alhamdulillah. Bersyukur saya dulu pernah punya pengalaman ini. Berubah rasanya. Alhamdulillah saya dulu pernah punya pengalaman itu, yang berat itu. Sehingga pengalaman yang buruk itu kita terima sebagai bagian dari diri saya. Kalau dulu saya nggak melewati pengalaman buruk itu, mungkin saya sekarang nggak begini. Nah gitu. Pasti saya nggak begini. Kalau dulu saya nggak melewati peristiwa yang berat, pasti sekarang saya nggak setegar ini. Pasti sekarang saya nggak sekuat ini, nggak sekokoh ini. Nah berarti itu ingatannya tetap diingat, tapi rasanya sudah berubah. Itulah indikatornya dari keberhasilan. Yang terakhir, pembinaan Quran itulah penyembuh yang sejati. Paragraf terakhir dari buku ini adalah kalau kita benar-benar mau sembuh dari luka-luka jiwa, kita harus punya guru.
Kita harus punya guru yang memang memahami jiwa kita, guru yang memahami Al-Quran, kemudian guru yang mendidik kita dengan Al-Quran. Ada jiwa, ada Al-Quran, ada pendidikan. Guru memahami jiwa kita, guru memahami Al-Quran, guru mendidik jiwa kita dengan Al-Quran. Itu tuh kayak segitiga emas gitu ya. Jiwa, pendidikan, Al-Quran. Kita di dalamnya. Guru memakai tiga kekuatan itu. Faham jiwa, faham Quran, faham mendidik jiwa dengan Al-Quran. Gimana saya nggak ketemu? Nih, ingat-ingat kaidahnya. Guru hanya datang saat murid siap. Guru hanya datang saat murid siap belajar. Guru hanya datang saat murid siap belajar. Kalau kita nyari-nyari, saya nggak punya guru, ya barangkali karena kitanya belum siap untuk dididik, siap untuk belajar. Kitanya belum siap untuk punya guru. Akhirnya kita nggak punya guru. Begitu kita siap, keluar sedikit, ikhtiar keluar sedikit, cari, ketemu. Tapi kalau katanya belum siap menjadi murid, mau ke ujung dunia pun nggak ada, nggak ketemu. Jadi pantaskanlah diri untuk dididik dengan pendidikan Qur'ani. Itu kesimpulan dari membasuh luka pengasuhan. Pantaskanlah diri untuk dididik dengan pendidikan Qur'ani. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita bersiap-siap setelah ini. Arif mungkin atau siapa pimpin tilawah Waqiah. Habis zuhur nanti Al-Mulk, lalu menunggu kedatangan dari perusahaan ya yang mau berkunjung. Setelah itu asar kita penutupan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.